Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Inesa Aisawa dengan NPM 241302542 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Lampung. Jadi, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai perangkat-perangkat iPOS atau input, proses, output, dan storage, serta beragam fungsinya. Baik, selamat menyaksikan. iPOS adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana komputer mengolah data menjadi informasi. iPOS terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama input sebagai proses memasukkan data, yang kedua proses sebagai tahap pengolahan data oleh sistem, yang kedua output sebagai hasil yang ditampilkan, dan yang terakhir storage atau penyimpanan sebagai media penyimpanan data, baik permanen maupun sementara. Keempat elemen ini sangat berhubungan dan membentuk suatu alur kerja yang sistematis, sehingga komputer dapat menjalankan fungsinya sebagai perangkat pengolah informasi. Komponen iPOS yang pertama adalah input. Perangkat input adalah perangkat yang berfungsi memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer agar bisa diproses lebih lanjut. Nah, data yang masuk kemudian dikelola oleh sistem sesuai instruksi yang diberikan. Contoh perangkat input ini ada banyak sekali, yaitu seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera, dan lain-lain. Fungsi dari perangkat input ini adalah untuk menerima data mentah dari pengguna, baik itu berupa teks, angka, gambar, suara, maupun perintah. Lalu, mengubah data-data tersebut menjadi sinyal digital yang dapat dipahami dan diproses oleh komputer. Komponen yang kedua yaitu proses. Proses merupakan tahap di mana data yang sudah dimasukkan diolah oleh perangkat pemroses, khususnya CPU, untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Proses ini dilakukan oleh perangkat inti komputer yang meliputi CPU atau Central Processing Unit, GPU atau Graphic Processing Unit, dan RAM atau penyimpanan sementara. Fungsi dari proses adalah untuk mengolah data mentah yang diterima dari perangkat input menjadi informasi yang lebih bermakna dan berguna untuk user. Selain itu, perangkat proses juga berperan penting untuk mengendalikan alur kerja perangkat komputer secara menyeluruh. Komponen yang ketiga adalah output. Output adalah hasil dari proses pengolahan data yang ditampilkan melalui perangkat output, seperti monitor, printer, maupun speaker, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penggunanya. Output berfungsi untuk memberikan hasil pemrosesan data dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Hasilnya bisa berupa teks, angka, grafik, suara, maupun bentuk visual lainnya yang ditampilkan melalui perangkat output, seperti contoh yang sudah disebutkan tadi. Nah, dengan adanya perangkat output, pengguna bisa mengetahui informasi apa yang sudah dikelola oleh komputer, serta mengevaluasi apakah data tersebut sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu diproses lagi. Dan perangkat yang terakhir adalah storage. Storage adalah perangkat penyimpanan yang berfungsi sebagai media penyimpanan, baik sementara maupun permanen, untuk menjaga data dan informasi agar dapat digunakan kembali di masa mendatang. Jenis storage ini ada dua, yaitu storage yang bersifat sementara dan storage yang bersifat permanen. Penyimpanan sementara itu contohnya adalah RAM. Dan penyimpanan yang permanen itu contohnya seperti hard disk drive, SSD, flash disk, DVD, dan cold storage. Storage berfungsi untuk menyimpan data, baik jangka pendek atau jangka panjang agar bisa digunakan lagi untuk mendukung kinerja komputer saat menjalankan aplikasi dan memproses data secara cepat. Sementara itu, penyimpanan jangka panjang atau permanen berfungsi menyimpan sistem operasi, aplikasi, ataupun file pengguna agar tetap bersedia meskipun komputer dimatikan. Selain itu, storage juga menyediakan ruang yang stabil untuk menjaga integritas data, memungkinkan akses kembali di kemudian hari, dan menjadi basis utama dalam mendukung kelancaran operasional komputer.
Dari penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa model IPOS sangat penting untuk memahami fungsi dasar komputer. Komponen-komponen yang terdapat di IPOS saling terhubung dan mendukung semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan komputer.